Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Kaki yang berbahagia. Pada malam hari ini kita memasuki perkuliahan online. Saya harapkan meskipun dengan keterbatasan teknologi yang ada, tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar, semangat Anda untuk meraih ilmu dan lebih baik. Malam hari ini kita akan membahas materi komunikasi peternakan dengan tema falsafah penyuluhan pertanian. Oke, untuk memulai penilaian kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita langsung membahas materi pokok yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Untuk malam hari ini kita akan membedah istilah kata falsafah. Apa sih falsafah itu? Falsafah memiliki pengertian yang beragam. Baik, pada tahun 1961 mengatakan falsafah sebagai suatu pandangan hidup. Pandangan hidup bisa dikatakan sebagai tujuan seseorang meraih kehidupan yang bagaimana. Bisa dikatakan juga sebagai prinsip untuk memperoleh atau menuju pada suatu tujuan kehidupan yang baik. Itulah pandangan. Dhamma dan Bhatnagar 1980 mengatakan sebagai landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Jadi falsafah ini bisa dikatakan sebagai jalan hidup bagi seseorang, menemukan jati dirinya, menentukan jalan hidup yang lebih baik, menemukan rasa-rasa keyakinan dan prinsip kebenaran, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup mereka untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai manusia itu bisa terarah dan mencapai tujuan yang cukup jauh jelas. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan pendapat tersebut, terkadang pengertiannya bahwa A. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Nah, ini kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu terjadi pendapat atau paham yang salah, seolah-olah tenaga penyuluh ini pekerja atau karyawan masyarakat. Ini yang salah. Sebetulnya mereka itu bekerja sama dengan masyarakat, menjadi teman, menjadi pendamping, tempat untuk curhat tentang ilmu dan teknologi, agar apa? Transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi yang wawasan dan pengetahuannya dimiliki oleh para tenaga penyuluh ini nanti bisa diadopsi oleh masyarakat. Yang B, penyuluh tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Jadi di satu sisi tenaga penyuluh ini juga harus mampu memotivasi mereka, memotivasi baik petani, peternak, pengusaha, UKM, agar apa? Tumbuh daya cita kreativitas, tumbuh kemandiriannya, sehingga apa yang menjadi aktivitas sehari-harinya itu mengalami perubahan lebih baik, dari peningkatan hasil yang semula sangat minim menjadi meningkat lebih besar. Harapannya apa? Supaya kesejahteraan dari para petani, peternak maupun pengusaha itu betul-betul ditembakkan secara maksimal. Yang C, penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Jadi peran penyuluh ini sebagai sahabat, sebagai teman untuk berusaha ini tidak hanya menyampaikan sebuah teknologi, tidak hanya mentransfer sebuah ilmu, tapi menumbuhkan daya pikir, meningkatkan SDM-nya, sehingga dari peran tersebut ada peningkatan kemampuan dari para petani, ada peningkatan SDM dari pelaku usaha, ada kemampuan merubah ekonomi yang lebih baik dari para
masyarakat petani, peternak maupun masyarakat pengusaha dan UKM. Ini yang menjadi tujuannya supaya harkat dan martabat manusia ini betul-betul terwujud dengan adanya penyuluhan. Oke, kita lanjutkan. Di Amerika Serikat sendiri telah lama dikembangkan falsafah 3T. Nah, ini yang betul-betul kita perhatikan. T yang pertama berarti teach. Ini artinya pendidikan. T yang kedua adalah trust. Artinya kebenaran. T yang ketiga adalah trust, keyakinan. 3 hal pokok ini harus menjadi dasar dan menjadi wawasan seorang penyuluh. Artinya dalam melakukan sebuah penyuluhan, tenaga penyuluh ini tidak hanya mendidik dan membimbing masyarakat petani peternak agar memahami sebuah konsep, sebuah wawasan ilmu, sebuah wawasan pengetahuan, tetapi kebenaran-kebenaran dari sebuah ilmu pun harus ditetapkan. Artinya apa yang disampaikan itu betul-betul berdasar pengalaman dari tenaga penyuluh, sehingga imbasnya nanti dari para pelaku peternak ataupun petani ini mampu mentransfer, mampu mengadopsi dan mampu mengekstenkan atau mengaplikasikan di tengah-tengah usahanya. Nah, dasar ini harus didorong sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu didasarkan adalah sebuah kebenaran. Keyakinan inilah yang menjadikan daya dorong mereka mampu berubah menjadi lebih maju, mampu memiliki prinsip, mampu memotivasi dirinya untuk bekerja lebih baik, supaya apa? Dari usaha yang semula sederhana menjadi lebih meningkat, menjadi lebih baik, sehingga secara ekonomi kesejahteraannya mengalami peningkatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari falsafah penyuluhan pertanian, N. Skinner 1962 dapat dirumuskan. Yang pertama, penyuluh adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat, pria, wanita, dan anak-anaknya untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, penyuluhan mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan bagaimana cara mencapai keinginan itu. Yang keempat, penyuluhan bertujuan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Yang kelima, penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya. Artinya di sini bahwa sebuah proses penyuluhan ini diharapkan tidak hanya saja transfer ilmu, transfer teknologi, tapi perubahan sikap, perubahan pola pikir dari masyarakat yang ada, baik masyarakat petani peternak sampai ke tingkat keluarga dan anak-anaknya itu mengarah pada keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya betul-betul tercapai dengan prinsip dasar yang mereka miliki. Nah, peran inilah yang harus diambil oleh para tenaga penyuluh, dan masyarakat sendiri harus betul-betul memahami arah dan tujuan dari apa yang menjadi target pola penyuluhan yang dikembangkan. Yang keenam, penyuluhan adalah pengembangan individu pimpinan mereka dan pengembangan dunia secara keseluruhan. Jadi di samping ada perubahan sikap, ini juga membentuk watak, membentuk gaya kepemimpinan seorang, supaya di tengah-tengah masyarakat mereka bisa menjadi tokoh. Di dalam keluarga, dia bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik, yang punya tanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan imbasnya memiliki peran di tengah-tengah masyarakat menjadi tenaga transfer teknologi dan pengetahuan. Penyuluhan adalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ini cukup jelas. Jadi tujuan dan sasaran utama adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Yang kedelapan, penyuluhan adalah pekerja yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya
Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami bersama sebagai tenaga pendidik. Jangan pernah meninggalkan budaya dan bahasa masyarakat. Kenapa? Budaya ini adalah sokong dulu kehidupan dari masyarakat yang sudah ada. Kita sadari bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa dengan gaya hidup yang beragam, dengan budaya yang beragam. Mau tidak mau, budaya masyarakat harus betul-betul kita hargai. Apa yang menjadi penyuluhan kita ini kita selamatkan. Penyuluhan adalah prinsip hidup dengan saling berhubungan, saling menghormati, saling mempercaya antara satu dengan lainnya. Nah, di sini tertuang juga yang namanya prinsip toleransi dan harga menghargai antara masyarakat satu dengan yang lain, antara keluarga satu dengan yang lain, maupun antara masyarakat dengan tenaga pendidik. Penyuluhan merupakan kegiatan dua arah yang merupakan proses pendidikan dan perubahan. Artinya di sini proses take and give antara masyarakat dengan tenaga pendidik ini harus saling tukar informasi, saling tukar pengalaman. Itu dikatakan dua arah. Artinya nanti masyarakat juga mengalami peningkatan pengetahuan, ada perubahan sikap. Tenaga pendidik sendiri akan memiliki tambahan pengalaman dan wawasan dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Menurut Mujio tahun 1989 mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah idealisme, realisme, dan pragmatisme. Ini artinya bahwa penyuluh pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis. Oke, kita bahas satu-satu. Istilah idealis bahwa dalam prinsip hidup kita dan masyarakat bahwa idealisme atau keyakinan berpegang teguh pada kebenaran ini menjadi pangkal pokok kita bisa mengadopsi teknologi. Karena apa yang disampaikan oleh tenaga penyuluh pada masyarakat, baik itu pengalaman ataupun transfer ilmu dan teknologi ini, dasarnya adalah realisme, subjektivitas kebenaran yang ditransfer kepada masyarakat dengan cara praktis, pragmatis, artinya tersistem dengan baik, sehingga apa? Konsep ini mampu diterjemahkan di tengah-tengah masyarakat, mampu diaplikasikan, sehingga apa yang menjadi aktivitas mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya nanti bisa mengadopsi dari ilmu atau pengalaman yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Dinamis ini dalam arti harus ada step by step, harus ada kemajuan demi kemajuan agar tujuan yang menjadi arah harkat dan martabat kehidupan yang lebih baik bisa tepat dan cepat tercapai. Nah, mengacu pada pemahaman tentang penyuluh sebagai proses pendidikan di Indonesia dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini Engarso Sungkulodo ing Madya Manunggaso Tuturi Handayani. Nah, ini kalau kita maknai falsafah Engarso Sungkulodo di depan harus bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan, menjadi bisa menjadi pegangan. Jangan di depan malah menjadi provokator. Wah, ini nanti akan menjadi arah yang tidak jelas bagi masyarakat. Provokator, kalau provokator baik sih nggak masalah. Tapi kalau provokator arah yang jelek, waduh, masyarakat ini akan semakin amburadul. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik. Madya Manunggaso. Jadi di tengah-tengah itu harus membangun kasa, membangun kemampuan, membangun kemauan
membangkitkan motivasi agar apa? Agar ada kemauan yang kuat untuk merubah diri, untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Yang tujuannya apa? Agar kehidupannya nanti lebih baik. Jangan di tengah-tengah malah ngomong-ngomong, malah keluar. Itu bukan falsafahnya madya bangun so, madya gawe rumet. Ini yang berbahaya. Tuturi handayani di belakang harus menjadi daya dorong, menjadi daya penggerak dari sebuah kemajuan. Ojo tuturi hanggandoli. Ini nanti akan menjadikan buyar tatane ing tengahing madyaning masyarakat. Nah, hal-hal ini yang masih sering terjadi. Kadang-kala masyarakat ini kalau ada hal yang baru, ada apa yang tersinggung, ada masyarakat yang merasa terlankai. Makanya kita sebagai generasi muda yang namanya etika, tata krama, bagaimana menyampaikan sesuatu yang baik, tapi tidak menyinggung yang tokoh-tokoh senior atau tokoh-tokoh tua ini juga harus menjadi dasar langkah kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai mereka nanti tersinggung hanya gara-gara sikap dan tindak tanduk kita yang kurang etis dan kurang sopan. Karena apa? Kita tidak menghargai. Kita ini disadari ataupun tidak hidup di tengah-tengah tataran budaya Jawa. Di sini ada etika andap asor antara yang tua dengan yang muda, antara yang muda dengan yang tua, ada tatarannya. Ini jangan dilanggar. Begitupun budaya di tengah-tengah masyarakat ini juga harus menjadi dasar bahwa apa yang menjadi penyuluhan kita, apa yang menjadi dasar kita mentransfer ilmu atau teknologi di tengah-tengah masyarakat ini tidak menyinggung budaya, tidak menyinggung tokoh dari masyarakat, juga tidak menciderai harkat atau hati seseorang. Oke, kita lanjutkan. Ujian 1989 menyiapkan untuk mengaitkan penyuluhan dengan pendidikan, memiliki falsafah idealisme, dan yang berarti bahwa penyuluhan menunjukkan cita-cita dan identitas tadi sudah kita. Karena penyuluhan pada dasarnya harus merupakan bagian integral sekaligus sarana pelancang atau penentu kegiatan pembangunan. Selama 1989 menekankan yang pertama perlunya perubahan administrasi penyuluhan yang bersifat regulatif sentralis menjadi fasilitatif partisipatif. Artinya di sini kalau dulu itu penyuluhan yang sifatnya terlalu administrasi, terlalu tersentral. Ini seolah-olah masyarakat hanya dititik, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, tidak diberi kesempatan untuk menemukan gaya kreativitas dan inovasinya. Perubahan ini yang menghadapi, maka peran partisipasi dari masyarakat ini lebih ditekankan lagi. Supaya apa? Daya cipta, kreativitas dan inovasi di tengah-tengah masyarakat ini yang begitu beragam akan menjadi sebuah pengalaman dan ilmu baru. Yang kedua, pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya yang seringkali mewarnai lokal agriculture praktis. Jadi kultur budaya setempat ini harapannya selalu dihargai, jangan disinggung, jangan dikecewakan. Karena apa? Budaya ini kalau sampai masyarakat tersinggung, maka nanti bisa menimbulkan dampak demokrasi ataupun akan terjadi gejolak. Oke, itu gambaran dari materi untuk malam hari ini tentang tema kita falsafah penyuluhan.
Saya harapkan dari materi yang saya jelaskan hari ini betul-betul bisa membuka wawasan adik-adik mahasiswa dan tidak menyurutkan langkahnya untuk belajar, meskipun apa yang saya sampaikan ini lewat video dengan ala kadarnya, tapi saya berharap wawasan dan pengetahuan ini harus kita kolaborasikan sehingga adik-adik mahasiswa mampu mencerna, mampu memahami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, meraih ilmu dan mencerna ilmu untuk masa depan kita. Oke, selamat malam, sukses selalu, salam sejahtera, semangat belajar untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.